Videonya, woi, ada Ajeng, ada Riko Ilham. Ah, sekarang Ajeng, Jeng. Kenapa kamu milih Atri, Jeng? Hai, Bu. Ya, sebenarnya alasannya dasar banget sih. Apa? Kemarin pas baca-baca, dijadiin kosmetik ya, Bu. Terus aku lumayan tertarik sama yang namanya Ini kayaknya bandwidth kosmetik, apalagi skincare kayak itu. Ada punya produk sendiri buat skincare depannya. Itu dan sih Bu sebenarnya. Oke, ya. Sip. Cuman Ibu nggak terlalu dengar ya. Tapi Ibu yakin kamu tertarik something. Rumah kamu di mana? Di Bogor. Ada apa di sana? Di Bogor banyak sih Bu tanaman, kayak sekarang kan lagi ramai Centella asiatica tuh di depan rumah juga banyak. Nah, aku tahu tuh Centella asiatica bisa di skincare, terus Pretty Oil juga yang dari teh gitu Bu. Kan banyak teh tuh, kali aja bisa dijadiin. Kenapa? Apa? Tanaman apa? Produk itu Bu buat body shop. Kan ada yang namanya Pretty Oil yang buat acne gitu. Nah, di Bogor kan banyak tuh Bu kebun teh kayak gitu, kali aja bisa dijadiin produk kayak gitu Bu, aku mikir. Oke. Tapi kalau daun teh itu kayaknya kandungan atsirinya malah nggak ada. Dia tanin kalau teh kan, kamu bilang teh kan? Kalau teh itu kandungan taninnya Ya, Bu. Ya, kemarin ada di oil. Nggak terlalu jelas ya. Kayak yang kemarin baca. Suaranya putus-putus ya, Bu? Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Sinyalnya jelek. Oh iya, oke. Ya sudah. Nggak apa-apa deh. Oke. Lagi jelek, Bu. Ya. Oke, sekarang Isna ini. Ya, Bu. Thank you, Ajeng. Is? Ya, Bu. Ya jawab. Dengar nggak, Bu? Dengar. Iya. Saya memilih TIP Atsiri karena sadar aja gitu loh, Bu. Yang tertarik pada itu tuh baru sedikit. Terus di sini juga banyak kayak rempah-rempah di sekitar tuh belum ada yang ngembangin gitu. Jadi pengen ngembangin gitu. Sorry kok, siapa? Apa jenis rempahnya? Ya kayak si daun sirih, terus ada sedikit minyak kayu putih tapi nggak banyak. Padahal kalau minyak atsiri itu butuh banyak ya. Kalau cuma sedikit terus kamu mau nyuling dapat berapa? Itu cuma rendemen itu sekitar 0,8. Bisa dibayangin kan namanya 10 kilo, 0,8 dari 10 kilo berapa? Sedikit loh. Karena apa? Karena minyak atsiri itu tuh tidak jadi gini, kalau satu daun gitu tidak di semua permukaan daun loh ya. Dia tuh ada di bagian sel yang paling dalam. Bayangin sel itu seberapa kecilnya coba. Kamu aja nggak bisa ngelihat. Ya kan? Jadi kalau salah satu syarat kamu bisa menjadi produsen minyak atsiri itu harus melimpah. Nah, kalau kamu tidak di dalam sebuah tempat yang bahan bakunya melimpah, ya kamu berarti harus ambil produk turunan. Produk turunan itu contoh kayak itu tadi yang Ibu sebutkan, bahan-bahan yang dibutuhkan orang sehari-hari, tapi berbahan kimia. Nah, kamu rubah menjadi bahan organik atau bahan alami. Sudah banyak sekarang
Sudah sangat banyak. Nah, seperti itu. Cuman kan kalau membuat produk turunan itu tricky. Tricky itu gini. Kalau kamu nggak pinter-pinter banget, itu nggak akan terjual. Kalau kamu nggak bagus-bagus banget, ya nggak terjual. Kalau cuman pas-pasan gitu. Karena minyak atsiri itu mahal. Minyak atsiri itu mahal, otomatis itu akan membebani harga jual kamu. Kalau kamu nggak bikin produk itu bagus. Tapi kalau kamu bisa bikin produk itu bagus, itu worth it. Worth it itu artinya modalnya kamu mesti balik. Karena setiap orang itu sangat suka sama bahan alam. Itu saya coba. Saya tuh pengen nemu sabun ya yang bisa bikin kulit anak saya itu nggak kering. Nggak ada. Sampai sabun kolagen saja nggak bisa. Sampai sabun yang harganya 200.000 ya. Itu nggak bisa juga. Jadi saya tuh sekarang sedang dilematis. Saya seorang istilahnya mengajar minyak atsiri, tapi kok saya nggak bisa bikin sabun. Makanya saya sedang proses melakukan penelitian itu. Nah, tapi saya bukan dosen TP ya. Saya nggak yakin ada dosen TP yang mau penelitian dengan saya. Karena setiap ada anak TP, 3 orang pengen penelitian dengan saya ditolak. Saya nggak tahu. Tapi padahal mereka itu sampai kemarin sempat hampir menyerah karena kan memang atsiri itu tidak gampang. Jadi istilahnya tricky dia. Makanya kalau dosen yang tidak biasa melakukan penelitian atsiri kemudian membimbing atsiri, saya nggak yakin akan bisa diterima secara logika. Karena di minyak atsiri itu beda gitu, dengan penelitian yang lain. Nah, ibu itu pengen sekali mengembangkan penelitian tentang, ya, di sini cuma ada Riko aja nggak tertarik penelitian. Membuat sabun dari bahan alam, sabun cuci tangan dari bahan alam, karena selama ini problemnya itu. Tapi kalau sabun kulit itu biaya tesnya mahal, 400.000 satu sampel. Karena itu harus benar-benar yang ramah di kulit. Tapi kalau sabun cuci tangan, ibu lihat banyak orang jual bebas, yang penting itu lembut. Tapi kalau sabun muka atau sabun kulit, ibu harus ke lab mikrobia kalau nggak salah. Jadi lab yang dia memang mengembangkan metode bahwa sabun ini bisa mengatasi kulit kering, jamur, dan bakteri sekaligus gitu. Nah itu 400.000 satu sampel. Makanya ibu mau mengadakan penelitian tapi nggak main-main kan. Jadi sedang ibu bangun penelitian ini. Jadi ibu sangat ingin kalau ada yang tertarik, wah, ingin aku ikut, ada yang mendampingi saya penelitian. Nah, kebetulan ada 2 mahasiswa, tapi cowok semua, anak pertanian, tahu nggak sih? Yang dia ibu masukkan di sini, dia pokoknya pengen sekali, ya udahlah besok ikut penelitian ibu saja. Toh kan itu tidak masuk di nilainya mereka karena mereka tidak ada TIP ASI. Gitu. Kalau TP ada, cuman TP selalu kalau penelitian sama saya nggak disetujui. Jadi saya bilang dulu sama kalian, kalau penelitian nggak bisa dengan ibu, bisa dengan dosen lain. Nah, lucu kan? Makanya bisa tanya deh, boleh nggak sih penelitian sama ibu? Ibu senang banget kalau ada mahasiswa yang mau penelitian. Karena apa? Kalianlah yang meneruskan ilmu ini, bukan orang lain, kalian. Jadi ibu pengennya ilmu yang ibu punya, ibu teruskan. Gitu. Silahkan diambil semua deh, 100% yang saya punya. Toh itu bukan punya saya juga dapat dari atas gratis lewat sini. Jadi saya akan menyumbangkan secara gratis untuk kalian. Silahkan diterima semuanya kalau perlu. Karena ilmu itu tidak akan habis kalau kita alirkan. Ya, jadi ada Isnaini, Ajeng, Riana, atau Riko. Karena kalian tuh jauh dengan Riko, kamu jauh nggak sih dengan bahan bakunya? Lumayan Bu, di perbatasan Tangerang itu Bu, Bogor Tangerang ada kebun kayu putih Bu, eukaliptus. Banyak. Itu sih Bu di ranahnya Badan BPDAS HL Bu. Mereka memanfaatkan sebagai apa? Lebih ke penelitian Bu, hasil hutan itu balai penelitian hasil hutan gitu Bu. Berarti nggak banyak.
Karena kalau di Sendang Mole di Gunung Kidul itu dia memang untuk produksi, karena ada pabriknya itu. Jadi pasti banyak kalau di Sendang Mole. Tapi kalau hanya untuk balai penelitian itu nggak banyak. Dan nggak bisa masyarakat umum itu memanfaatkan. Makanya ya Ibu sarankan bagi kalian yang jauh dari bahan baku, nggak usah memilih untuk menjadi produsen, tetapi distributor boleh dan produsen produk turunan minyak atsiri seperti itu. Ya, oke. Sebelum ke ranah lebih lanjut, kita sedikit teori ya. Sampai kalian ada kuliah lagi sampai jam berapa? Jam 10 ada kuliah lagi? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Tidak ada. Iya. Ya, jadi nanti agak molor-molor dikit nggak apa-apa ya. Ibu share screen. Nanti gini, Ibu bisa di-cut kapanpun. Jadi kalian bisa nge-cut Ibu. Ini ada 87 slide, tapi nggak semua akan. Silakan kamu belajar sendiri, membaca sendiri dan bertanya. Kan Ibu udah kasih nih. Udah kasih, silakan materi yang Ibu sudah kasih itu ditanyakan. Karena nggak mungkin 87 slide itu Ibu berikan ke kalian. Ini kita mulai dari ragam bahan baku minyak atsiri. Jadi besok ada 2 dosen ya, saya dan Pak Surip. Pak Surip itu juga orang kehutanan. Dia akan mengajarkan kalian tentang budidaya, teknik budidaya. Karena minyak atsiri itu kalau bibitnya nggak bagus, maka minyaknya nggak bagus. Jadi kalau kamu mau memproduksi minyak atsiri, kamu harus lihat tanaman ini sehat apa enggak. Kalau tanaman ini enggak sehat, berarti harus peremajaan. Tapi kalau sehat, manfaatkan. Jadi kalau kamu tidak meremajakan, maka rendemennya sedikit. Dan mutunya tidak baik. Nah, kan banyak penyakit, menyerang daun, menyerang batang. Jadi proses proses pembentukan minyak atsiri dalam sel itu tidak sempurna. Karena minyak atsiri itu tidak hanya di daun, tapi di bunga, di akar, di batang, di kulit batang itu ada gitu. Jadi beberapa tanaman itu dia itu mempunyai harta karun di beberapa tempat. Gitu. Karena Ibu selalu mengatakan minyak atsiri itu harta karun. Yang Ibu sedang teliti sekarang itu daun gaharu. Kalau gaharu biasanya kan dari kulitnya, kulit batangnya. 1 kilo harganya 75 juta. Minyaknya loh ya. 75 juta itu yang bisa beli hanya orang Arab, Saudi Arabia. Parfumnya 5 mili itu sekitar 30 jutaan kalau sudah jadi parfum. Dan itu yang bisa beli hanya pangeran-pangeran Arab sama artis Hollywood. Jadi alangkah sangat menurut Ibu ini mutiara yang terpendam lah kalau di Indonesia. Karena kaya, gaharu itu di mana-mana. Tapi nggak ada yang aware tentang itu, sehingga nggak ada penelitian lanjutan, nggak ada. Ya hanya bisanya menyuling dan menyuling, padahal nggak cuma itu. Terus harus ada update teknologi. Gitu ya, oke. Nah, minyak atsiri itu kalau kalian lihat di jurnal itu namanya essential oil. Essence itu inti ya, intinya. Jadi tidak semua bagian jenis dari tanaman itu mengandung minyak atsiri. Di gaharu itu kulit batangnya itu mengandung minyak atsiri, tapi akarnya belum ada yang melakukan penelitian. Daunnya baru saya lakukan penelitian sekarang. Karena curious, karena emang Ibu fokus di minyak atsiri, jadi tanaman apapun Ibu percaya yang batangnya punya, daunnya juga pasti punya. Cuman apa gitu, berapa persen gitu kan harus kita suling. Jadi minyak atsiri itu konsentrasinya tinggi. Ya, karena pekat gitu. Karena itu intisari. Jadi kalau kamu cium bau hasil minyak kayu putih itu pekat banget. Panas.
baunya itu panas. Kalau dipegang ya nggak terlalu panas. Tapi baunya tuh pekat. Beda dengan minyak telon. Kalau minyak telon itu kan sudah terdegradasi, ditambahin lah. Ada additional bahan. Tapi kalau murni, cengkeh daunnya aja itu juga baunya, warnanya tuh keemasan, kayak emas bener lah pokoknya. Karena Ibu udah nyuling beberapa kali. Itu antara daun yang sehat, daun kering yang sehat dengan daun kering yang sudah terdekomposisi, ya, ataupun bekas kena penyakit, itu hasilnya beda. Karena Ibu uji coba itu yang terdekomposisi dengan yang bling-bling, kan ada yang daun cengkeh kering itu mungkin Ilham tahu. Kalau dia itu mengandung minyak, dia itu berkilau. Nggak disadari kan? Orang tuh taunya cuma nyuling bareng-bareng sama yang sudah terdekomposisi sama yang masih bagus. Jadi rendemennya rendah. Nah kalau ibu pisah, sehingga rendemennya jauh di atas rata-rata. Nah jadi ibu memiliki metode yang lainnya tidak pakai sortasi, ibu pakai sortasi. Di jurnal ibu yang sudah bisa kalian lihat itu, Ibu menambahkan satu proses dari semua jenis proses yang ada, yaitu sortasi. Nilai rendemennya lebih tinggi dibandingkan jurnal termutakhir. Sebelum Ibu tuh cuma 3-4%, Ibu 5%. Jadi artinya ada satu step yang Ibu bisa temukan di situ. Penelitian minyak atsiri itu dulu waktu Ibu penelitian pertama itu diacuhkan sama orang. Atsiri kan cuma gitu-gitu doang. Ngapain diteliti? Buang waktu. Nah, kata-kata itulah yang membuat Ibu tuh merasa sedih. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa setiap makhluk hidup itu unik. Setiap pohon itu unik. Apalagi setiap bagian dari pohon. Lah kok dibilang sama gitu. Akhirnya Ibu buktikan. Dan berhasil. Dan masuk di jurnal nasional. Jadi artinya kalau kalian mau meneliti minyak atsiri, jangan patah semangat. Ini kan minyak jahe kan sudah diteliti deh. Kamu tahu nggak sih jahe yang dipotong melintang dengan jahe yang dipotong membujur, pokoknya itu hasilnya beda. Jahe yang seger dengan jahe yang dikeringkan, itu hasilnya beda. Jahe yang dikeringkan oven dengan dikeringkan alami, itu hasilnya beda. Kalau nggak percaya, lakukan saja penelitian itu. Jadi gali terus-menerus. Karena setiap kandungan yang berbeda itu khasiatnya berbeda. Setiap proses yang kamu lakukan itu membuat tanaman itu menghasilkan senyawa yang berbeda. Seperti senyawa perlawanan. Saya sudah disakiti, sebelah mana yang disakiti, maka saya akan menyembuhkan. Itu alami, sama seperti manusia. Kalau kamu tersakiti, kamu akan berusaha untuk menyembuhkan dirimu dengan cara menghibur, nonton film atau apapun, tapi itu kan dari dorongan hormon. Nah, tanaman juga begitu. Begitu dia disakiti, dia akan terdorong untuk menyembuhkan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu pahami. Setiap individu sama spesies jahe, sama spesies cengkeh, sama spesies sereh. Tapi satu individu dengan individu yang lain itu beda. Yang harus kalian pahami. Di dalam penelitian minyak atsiri jangan pernah kamu samaratakan. Penelitian itu sudah pernah, jadi saya nggak usah teliti. Cari lagi, gali lagi. Ada nggak penelitian sereh itu yang dikeringkan dengan sereh segar? Metodenya kan ada banyak sekali metode. Pernah nggak dicoba metode ini? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kalian gali. Terus minyak atsiri itu harus ada aromanya, itu wajib. Mau aromanya nyegrak, mau aromanya harum, mau aromanya sedikit panas, mau aromanya itu yang penting beraroma dan berkonsentrasi tinggi. Terus bisa juga minyak atsiri itu dihasilkan dari hewan.
Karena dia metabolit sekunder. Itu tadi sarana untuk mengatasi rasa sakit yang mereka terima. Sarana perlawanan yang mereka terima. Sehingga dinamakan metabolit sekunder, hasil dari proses metabolisme mereka yang bukan primer. Terus ciri yang ketiga, tadi kan yang pertama dia konsentrasinya tinggi, punya aroma. Yang ketiga dia tuh mudah menguap. Jadi kalau kamu buka, contoh ya, kamu punya minyak kayu putih, kamu buka lah. Pertama kamu ukur 10 ml. Setelah sekian hari akan berkurang. Setelah sekian bulan juga akan berkurang. Plus warnanya beda. Karena sudah teroksidasi, sudah bersinggungan dengan udara, sudah terkena sinar matahari, sudah bersinggungan dengan mungkin ada bakteri dari udara atau masuk ke situ sehingga sudah tidak murni, maka mutunya berkurang. Dan yang jelas minyak atsiri itu nggak bisa dijadikan minyak makan ya. Jadi jangan gini, oh aku mau goreng minyak pakai minyak cengkeh gitu. Bayangin rasanya kayak apa itu ya makan. Jadi ini bukan minyak makan, non edible oil. Ada minyak bunga matahari, tapi itu bukan minyak atsiri loh ya. Minyak bunga matahari itu bisa dimakan, bisa untuk edible. Minyak biji-bijian apa begitu itu bisa, itu minyak, tapi belum tentu minyak atsiri. Kalian harus membedakan itu. Minyak dan minyak atsiri. Karena ada kata atsirinya, ada kata essential. Bukan edible ya. Kalau edible itu minyak makan. Kita essential. Essential itu intinya dari sesuatu atau makhluk hidup. Sesuatu dari makhluk hidup yang paling inti. Minyak atsiri bisa dipakai untuk industri farmasi itu paling banyak. Parfum, kosmetik. Jadi kalau ada aroma di bedak, aroma mawar atau aroma apa, nah itu pakai minyak atsiri. Kemudian penyedap masakan. Itu juga menggunakan minyak atsiri. Jadi tidak banyak. Terus minyak atsiri itu ternyata bisa dijadikan sidik jari atau ciri khas dari suatu jenis tumbuhan. Maaf, iklan ya, nggak di rumah tuh iklan. Nah, jadi makanya tadi Ibu bilang, setiap spesies satu dengan yang lain itu beda. Dilihat dari atsirinya, track recordnya, karena ini sidik jari. Jadi setiap spesies itu beda. Setiap tumbuhan menghasilkan minyak atsiri dengan aroma yang berbeda. Ya, karena ini ciri khas. Sidik jarinya Ibu dengan sidik jarinya Isnaini, Ajeng, Riko, Ilham, kemudian satu lagi ya. Riana, itu beda. Karena spesifik. Ada yang mirip, tapi begitu di GC-MS atau gas kromatografi spektrofotometri, mass spektrofotometri atau suatu alat yang bisa mendeteksi kandungan senyawa yang paling kecil yang ada dalam minyak atsiri, itu beda. Makanya kimia penyusunnya beda. Aromanya mirip, tapi begitu dimasukkan di GC-MS di alat beda. Itu ada peak atau puncaknya. Dan seperti Ibu bilang, tidak semua jenis tumbuhan itu menghasilkan minyak atsiri. Nah, jadi kalau ada minyak, ya, ini ada minyaknya loh, lah minyak apa dulu? Nah, di sini hanya tumbuhan yang memiliki sel glandula atau sel kelenjar yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak terbang itu disebut juga minyak esteris. Esteris. Itu sisa metabolisme. Makanya dinamakan metabolit sekunder. Karena dia sisa metabolisme yang disintesa dalam sel kelenjar jaringan.
Minyak atsiri itu bisa dihasilkan dari mana aja, mulai dari akar sampai daun, pucuk daun, dari kulit batang, bunga, batang, akar atau rizom atau umbi. Tadi seperti jahe itu kan umbi, dia bukan akar kan, itu umbi. Bawang merah, bawang putih, ada itu minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu harus mengeluarkan aroma ya. Dan hampir sama aromanya itu dengan tanamannya yang menghasilkan minyak itu. Lah ya iyalah. Kan dia keluar dari tanaman itu. Masa cengkeh wanginya wangi melati lah, kan lucu nanti. Cengkeh yang ada di daun yang mungkin tidak terlalu berbau ya hampir-hampir mirip lah baunya. Jahe, kalau kamu potong, kamu cium aromanya seperti itu, kamu ekstrak, sama. Dan rasanya itu getir. Dia larut dalam pelarut organik. Makanya ada salah satu ujinya pelarutan dalam alkohol. Kenapa? Karena biasanya kalau mau dicampur dengan bahan lain, menjadi parfum dan lain sebagainya, itu selalu diencerkan atau dilarutkan dalam alkohol, ya kan? Nah kalau dia nggak larut, ya nggak bisa. Makanya harus ada ujinya. Bagaimana kelarutan dalam alkoholnya? Dan yang jelas dia tidak larut dalam air. Karena bagaimanapun juga dia masih memiliki sifat leluhurnya, minyak. Meskipun dia minyak non-edible, dia sama dengan minyak edible. Nggak bisa larut dalam air. Nah, di Indonesia ini ternyata baru 160-an ya yang terdeteksi, tapi Ibu yakin itu ada banyak. Baru 160-an jenis tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Nah, di perdagangan dunia itu ada 80 jenis minyak atsiri yang berasal dari Indonesia. Jadi minyak atsiri itu, oke kalau di sini ditulis 40 jenis. Enggak, ternyata lebih banyak. Ibu cross check kan, ternyata ini juga ada bisa dikembangkan di Indonesia. Maksudnya asli Indonesia 40, tapi 80 itu bisa dikembangkan di Indonesia. Hanya sekali lagi hasilnya tidak sama dengan daerah aslinya. Mengapa? Percaya nggak percaya? Ibu sudah melakukan uji coba ini. Ada mahasiswa ibu dari Kalimantan bawa nilam. Kemudian di cross check-kan dengan nilam Aceh. Aceh itu juga penghasil nilam. Hasilnya kandungan penyusun kimianya beda. Sama-sama nilam loh ya. Tapi spesies nilam Aceh kan beda dengan spesies nilam di Kalimantan. Kalaupun sama, kelembabannya beda. Suhunya beda. Jenis tanahnya juga beda. Maka rendemen yang dihasilkan beda. Rendemen itu namanya kamu nyuling ya, kamu nyuling, kemudian hasilnya destilat. Destilat itu cairan campuran antara air dengan minyak atsiri. Masih nyampur. Kamu diamkan sekejap, nanti akan ada yang di bawah posisinya, itu kalau BJ-nya gimana? Kalau minyak atsiri berada di bawah, berat jenis atau massa jenisnya berapa? Hah? BJ air kan 1 nih. Kalau minyaknya di bawah, BJ-nya berapa? Anak atsiri ya lo. Kamu ini SD loh, SD. Pelajaran saya waktu SD. IPA kelas 6, ingat saya. BJ-nya air itu 1. Kalau minyak atsiri itu nanti mengendap di bawah, airnya di atas, berarti BJ-nya berapa?
Nggak ada yang tahu? Nggak tak mulai nih nanti. Dasar kok kamu nggak ngerti. Ayo, itu paling basic loh, paling dasar. BJ-nya gimana? Ayo, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab nggak nih? Halo, ini semuanya nggak ada yang online. Kalian nggak denger ibu kok? Ini suara ibu putus-putus ya. Nanti terus maaf bu, suaranya putus-putus. Jaringan rusak kayak gitu. Jaringan apa? Jaringan sel. Ayo. Minyak atsiri kalau dia posisi berada di bawah, airnya di atas, BJ-nya berapa? Ampun, ini direkam kalau tak kasih ke YouTube, ketawain sama anak SD kamu. Ayo. Ini clue dari Ibu ya. BJ air itu kan 1. Bener nggak? BJ air kan 1. Nah, kalau BJ-nya minyak itu, BJ-nya minyak itu. Kalau posisi minyak itu di bawahnya air atau mengendap, berarti dia lebih berat atau lebih ringan? Hah? Lebih ringan. Lebih ringan. Aduh Tuhan, tolonglah. Ih, ampun. Hei, ini kamu anak TP, woi. Ibu bawahnya akan belajar itu pelan-pelan. Ibu nggak mau maju kalau kalian nggak paham. Oke, siapa yang bisa jawab? Kalau dia mengendap, ringan atau lebih berat atau lebih ringan dari air? Lebih berat. Lebih berat. Nah, lebih berat. Kalau lebih berat berarti di bawah 1 atau di atas 1? Di atas 1. Lah iya. 1,005. Itu di atas 1 atau di bawah 1? Di atas 1. Di atas 1. 1,00001 itu sudah di atas 1. Jadi kalau kayak cengkeh, kemudian nilam, dia berat. 1,048, 1,03 berapa. Nah, kalau dalam destilat gitu, minyaknya itu mengambang. Nah, BJ-nya berapa? BJ-nya berapa? 1. Kurang dari 1. That's right. Nah, tadi jawabnya apa? Benar kan? Kurang dari 1. Benar. 0,089. Itu kurang atau lebih dari 1? Kurang, Bu. Oke. 0,99 kurang atau lebih? Ayo. 0,99 kurang atau lebih dari 1? Kurang, Bu. Ya kurang. Nah, jawabnya sama. Kalian harus pede. Ini dasar. Pede aja. Berapa BJ-nya cengkeh? Mengendap atau ngambang? Ngendap. Ya lebih dari 1 pasti. Berapa BJ-nya minyak kayu putih? Mengendap atau ngambang? Ngambang. Ya udah kurang dari 1 pasti. Ya kan? Gampang jawabannya. Nggak usah harus langsung berapa ya 0, atau 1, itu barang banget. Langsung aja ditanya sama petani. Ngendap apa ngambang, Pak? Ngambang, Mas. Oh, udah itu kurang dari 1, Pak. Sesuai nggak sama SNI? Nggak sesuai, Mas. Oh, berarti ada yang salah. Apanya yang salah? Mungkin alat. Ya, mungkin bahan, mungkin waktu, mungkin proses penyimpanan. Karena harus khusus itu proses penyimpanannya. Oke. Nah, ini contoh-contoh minyak atsiri. Ibu nggak bisa sebutkan satu-satu.
terlalu banyak. Tadi kan 40 asli ya. Yang lainnya itu bisa nggak asli, bisa tapi ditanam di Indonesia. Bahkan ada eukaliptus Australia yang saat ini sedang diuji coba ditanam di Indonesia, terutama di Intan. Tumbuh satu, ibu dikasih dari Museum Minyak Atsiri, dikasih dua, mati satu. Tinggal satu. Aromanya lebih nyeger. Tapi ibu nggak yakin kalau dia ditanam di sini akan menghasilkan sama hasilnya dengan kalau dia ditanam di Australia. Ya secara ya di sana kan negara 4 musim, kita cuma 2 musim. Nanti pas musim dinginnya dia nggak dapat. Emang kita mau ngasih AC, sumber-sumber AC terus-menerus? Nggak mungkin. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya contoh kamu kalau keluar negeri ya, pas musim salju, pasti kamu ngerasa dingin banget kan, pakai berlapis-lapis. Orang di sana pakai kaos juga bisa, satu jaket selesai. Tapi begitu masuk Indonesia, kita panas terong-terong pakai jaket. Dia bingung. Ini orang panas terong-terong pakai jaket. Nah kalau di kita kan kalau panas supaya nggak hitam ya, jadi kita pakai jaket. Kalau dia you can see, dari luar negeri ke sini you can see. Ya kan panas. Karena nggak apa, tubuhnya nggak bisa menerima panas yang berlebihan. Jadi dia buka seminim mungkin gitu kan. Kalau kita panas kita kerukupin. Karena biar nggak gosong. Kayak gitu. Jadi minyak atsiri di Indonesia yang terkenal itu ada kayu putih, nilam, jahe, serewangi, cengkeh, gaharu. Ada apa lagi? Ada apa di cendana, ya kan? Ada apa lagi? Di NTT itu ada banyak sih yang menimbulkan aroma yang apa ya, menyegarkan. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sudah jam 10. Kita sampai 10:04 aja ya. Selebihnya tugas. Ibu mau ngasih kamu tugas. Jadi istilahnya kayak belajar mandiri. Oke. Ayo, ada yang mau tanyain nggak? Tak tanya nggak bisa jawab. Disuruh tanya nggak mau. Terus kayak mana kuliahnya? Kan student center learning. Oh iya, RPS-nya nyusul. RPS-nya nyusul. Maaf, kenapa? Karena Pak Surit itu kan dosen baru ya. Jadi Ibu nunggu materi dari beliau. Sampai sekarang kok belum dikasih, makanya mau ditagih lagi. Nanti Bu kirim ke kalian. Sudah jadi. Tinggal ada tambahan sedikit dari dulu. Itu tadi setidaknya yang kita pelajari selama 1 semester itu. Oke, what? Next. Ibu nggak mau bahas lagi karena ini masih bisa dibaca. Tanya, Ibu mau kalian bertanya. Cuman ada 5 orang, ayo masing-masing 1 pertanyaan, terus kita tutup. Kalau enggak, tugasnya tak banyakin. Ayo, tanya. Tanya apa aja ditanyain, nggak usah malu. Belajar, belajar. Orang tanya kok harus disuruh-suruh. Apa aja yang ada di dunia sekitar, tanya. Ayo. Ibu soalnya nggak tahu kamu tuh udah paham apa belum gitu. Ayo. Siapa nih yang mau tanya? Ilham. Ya Ilham, gimana Ham? Kan cengkeh itu kalau harganya fluktuatif, para petani itu kan cenderung menyimpan cengkeh di dalam gudang gitu Bu ya. Nah katanya itu bisa bisa menaikkan harga cengkeh kalau harganya sudah normal kembali. Jadi intinya itu semakin lama disimpan, semakin mahal harganya. Itu benar apa enggak Bu? Nah itu Ibu balik tanya sekarang. Itu buktinya apa? Kok bisa semakin disimpan semakin tinggi? Mungkin tingkat
AW-nya di cengkeh itu menurun, Bu. Kadar air maksudnya? Iya. Sekarang Ibu tanya, kamu nyimpennya itu bagaimana? Nyimpennya itu di istilahnya diserakkan di lantai atau disimpan dalam bagor? Tahu bagor? Bagor itu karung boni. Gede. Oh, biasanya disimpan di dalam karung. Lalu apa? Setiap pagi, setiap siang itu selalu dijemur, Bu. Repot ya berarti. Iya, lumayan, Bu. Ya, yang jelas kalau itu sudah benar ya, kalau seumpamanya kamu simpan dalam karung kemudian kamu kering anginkan, tidak langsung kena matahari langsung ya, karena itu tadi minyak terbang, minyak kamu akan terbang bersamaan dengan terbangnya uap-uap air yang proses penguapan air istilahnya begitu. Alangkah lebih bagus kalau memang dikering anginkan. Tujuannya supaya dia tidak terlalu basah. Karena kalau basah itu mudah sekali terdekomposisi. Istilahnya kayak kamu bikin kompos. Pernah bikin kompos belum? Atau pernah nyimpen bahan dapur, sisa dapur? Pernah, Bu. Nah, jadi kalau bikin kompos itu kan posisi harus ditutup rapat supaya basah. Kalau basah, bakteri yang ada di dalam masing-masing bagian tanaman itu akan keluar. Ya karena kita di dalam tubuh kita, di perut kita tuh miliaran bakteri virus loh ya, jangan salah loh. Jadi di tanaman juga ada bakteri di dalamnya. Nah itu akan keluar, akan mendekomposisi atau memakan makanan yang ada. Sampai akhirnya nanti benar-benar udah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Nah kalau posisinya basah memang harganya ngedrop. Karena nggak mau lah ya. Penyuling juga pinter. Basah kok. Nanti disuling rendemennya kecil. Tapi kalau kering angin, kemeripi gitu kan. Cantik gitu kayak melengkung gitu. Memang harganya ya standar harga daun. Bukan di bawah sebenarnya. Bukan tambah tinggi enggak. Tapi standar harganya itu segitu. Tapi kalau basah di mana-mana. Kalau yang dimanfaatkan adalah isinya, maka basahnya itu dianggap pengotor atau menjadi membebani mereka istilahnya gitu. Karena kan toh nanti juga akan disuling, akan dibuang airnya gitu. Kan yang diminta minyaknya bukan air. Ya, bisa kategorinya benar karena itu tadi kamu kering anginkan. Tapi kalau kamu nyimpannya di dalam bagor terus-menerus, itu juga akan menurunkan daya jual. Karena apa? Karena kepep. Kepep itu kayak lembab. Kalau lembab, maka proses dekomposisi akan berjalan. Sehingga pada saat, contoh ya, awalnya sih nggak kelihatan karena di dalam goni. Tapi begitu dikeluarkan, loh kok banyak yang coklat-coklat, bahkan meripil-meripil. Nah, kamu akan di blacklist dari jalur minyak atsiri. Jalur minyak atsiri itu kejam. Karena apa? Nilai setitik rusak susu sebelang apa di sini. Jadi kalau kamu sebagai pengepul minyak ngambil dari tempat Isnaini itu bagus, rendemennya bagus, mutunya bagus. Ngambil di tempat Riko, mutunya di bawah SNI, dicampur, hasilnya adalah rusaklah susu sebelang. Semua minyak itu akan menjadi rusak. Semua minyak itu mutunya akan rendah semua. Sehingga begitu Isnaini itu bagus hasilnya akan di-keep sebagai produsen, Riko blacklist. Dan itu akan menyalur ke semuanya. Jangan pakai punya Riko, jangan pakai punya Riko, di WA ke semuanya, ke jalur atsiri. Sampai se-Indonesia itu bisa di blacklist. Karena apa? Nah, bayangin aja 1 ton minyak gitu, gara-gara 1 kilo minyaknya Riko, rusak itu semua. Kecampur yang tadinya nilainya sudah tinggi menjadi goyah. Ya karena kan mutunya rendah, banyak pengotor. Tadinya di sini sudah murni, cantik, kuning, keemasan, jernih. Begitu dicampur minyak Riko,
Wah, banyak pengotornya, butek lah, banyak airnya. Duh, nggak jadi deh dijual dengan harga tinggi. Harus dimurnikan lagi lah. Proses pemurnian lagi itu butuh biaya, nah, yang nggak sedikit. Nah, jadi di minyak atsiri itu berlaku itu. Kalau kamu menghasilkan produk yang bagus, maka nilai kamu akan dihargai. Makanya benar Ilham. Dengan catatan Ilham, disimpannya itu harus dikering anginkan. Benar-benar kering baru bisa dimasukkan di goni. Baru bisa disimpan lama. Tapi kalau musim hujan, kamu nyapu, ini kan daun cengkeh ya Ilham. Daun cengkeh itu kan bukan yang dipetik hijau loh ya. Daun cengkeh yang dipakai, disuling itu yang sudah rontok. Bayangin limbah itu. Dulu itu limbah. Rontok, disapu, dikumpulin. Nah, kalau disapu itu kan ada tanah, ya kan? Ada daun-daun yang lain, mungkin daun nangka, daun mangga. Kan orang kena angin kan juga nggak tahu. Orang daun mangganya jaraknya setengah meter atau mungkin 1 kilo gitu kan, kena angin gitu. Lama-lama kesini, kesini, kesini. Akhirnya nyampur di situ. Nah, tanah kan basah habis musim hujan. Itu lebih baik jika dikering anginkan dulu. Dikering anginkan, diler istilahnya, baru disimpan di dalam batu. Baru disimpan di dalam goni. Tapi awalnya untuk mengumpulkannya dimasukkan dalam goni dulu. Disapu, masukkan ke dalam goni atau wadah besar, kemudian masuk di gudang, baru dijemur. Nanti kan itu akan berproses di situ, tanahnya menjadi kering, lama-lama kan tanah kering. Tanah kering berarti sudah tidak terlalu banyak mikrobia di dalamnya. Kemudian air juga sudah berkurang, sehingga aktivitas mikrobia juga terbatas. Barulah kamu kumpulkan. Kalau perlu kamu sortasi yang daun nangka, daun mangga itu dibuang, jangan dijadikan satu. Kasihan, kita harus paham bahwa bayangin kalau dia itu memproses daun cengkeh bersamaan dengan daun nangka, 50-50 gitu. Yang terjadi apa? Yang mutunya rendah dong. Jadi kalau bisa, kalau kamu menjadi penyetok daun cengkeh, dia tahu diri lah. Singkirkan itu daun nangka, daun mangga, daun yang lain yang tidak dibutuhkan. Mereka hanya butuh daun cengkeh. Ya, oke Ilham, thank you. Sudah terjawab. Yang lain. Bertanyalah, mumpung 5 orang. Ini kelas yang sangat efektif. Ya. Ayo. Yang lain. Tidak ada yang mau tanyain ya, karena kalian nggak ngadepin sih. Nggak ngadepin pohonnya, nggak ngadepin alat penyulingnya. Kalian di sini tuh masih buta, ya nggak? Pernah emang lihat alat destilasi? Nah ini, kamu pernah lihat alat destilasi yang segede gambreng gitu? Belum, Bu. Belum, kan? Nah tuh, Riko, kamu pernah ngalamin ngangkut-ngangkut daun cengkeh gitu, pakai pickup? Belum Bu kalau cengkeh. Emang yang udah apa? Belum Bu. Belum semua kan? Belum. Makanya Iya. nggak bisa nanya. Iya, sekarang nggak. Oke, habis ini akan Ibu ajak ke pabrik. Ibu akan buatkan video supaya kalian lebih paham. Nanti kalau memungkinkan ya kita live streaming. Kalau nggak memungkinkan ya video habis itu diskusi ya. Karena kadang Ibu itu gini, kalau video itu disimpan, kadang nggak bisa diputer. Nah, kan lucu. Tapi kalau live streaming, umpamanya kita video call, toh cuma 5 tambah Ibu 1, 6. Bisa video callan. Pas di pabrik gitu, ini loh alat destilasi, loh ini uapnya, loh ini kondensornya, nah ini minyaknya nih, ini terpisah, ini ada drum-drumnya, kayak gitu loh. Jadi kamu bisa nanya, bu itu apa bu itu? Nah, kan asik tuh kalau kuliah begitu. Jadi gitulah. Ya ibu bisa paham, kamu belum bisa nanya. Tapi ibu juga nggak paham, udah dikasih materi kok nggak nanya. Kalau sepaham ibu pasti kalian nggak buka materi. Coba ibu nanya. Ajeng. Jeng. Selamat pagi menjelang siang Bu. Izin mau bertanya. Ini siapa ya dia? Yang kemarin
kontak ibu dulu. Ya, namamu Eh, siapa? Oh, yang kemarin kontak ibu. Yang kontak ibu Rizky. banyak, atuh. Rizky Syarul Hidayat, Bu. Oh iya, Rizky. Dari mana kamu, Rizky? Dari Pati, Jawa Tengah, Bu. Izin mau bertanya. Oh, Karena saya baru bergabung di kelas ini, tadi saya searching di Google bahwa minyak atsiri salah satu yang terdapat di bunga kenanga. Nah, kebetulan sekali di depan rumah saya itu ada bunga kenanga. Itu yang diproses itu bunga yang masih muda atau yang sudah berwarna kuning atau yang gimana, Bu? Terima kasih. oke, makasih. Menarik nih ya, Rizky. It's depend on you. Karena pada saat nguncup juga berbau wangi, pada saat mekar juga berbau wangi. Sekarang pertanyaan Ibu, lebih wangi mana? Kuncup atau mekar? Ketika mekar, Bu. Ketika mekar. Berarti komponen untuk menghasilkan aroma itu ada pada saat bunga itu mekar. Tapi tidak menutup kemungkinan saat bunga itu kuncup juga ada. Nah, kalau pengen tahu, teliti itu. Saat nguncup di destilasi, saat mekar di destilasi. Randomnya berapa? Lebih besar mana? Komponen penyusun senyawanya lebih banyak mana? Itu sudah jadi satu judul skripsi. Membedakan antara bunga kenanga yang kuncup dengan bunga kenanga yang mekar. Kalau mau penelitian pakai skala lab, cuman butuh sekitar 1,5 kilo bahan atau 500 gram. Bunga kenanga itu berat. Setengah kilo itu nggak banyak. Ya, Rizky, it's depend on you sekali lagi. Tapi kalau kamu mengatakan lebih harum pada saat mekar, so kalau yang kamu butuhkan adalah harumnya, bukan komponen kimianya, komponen penyusun senyawanya, kamu destilasi saat dia mekar. Kenapa Ibu mengatakan depend on kebutuhan kita? Karena begini, setiap senyawa kimia, setiap senyawa bahan alam itu, yaitu juga kimia, teman, kimia yang alami, organik istilahnya. Itu ada fungsinya. Nggak percaya? Nah, jadi ceritanya Ibu itu meneliti, karena Ibu juga mengajar biofarmaka, yang masih 11-12 dengan TIP Atsiri. Kenapa? Karena TIP Atsiri juga masuk dalam biofarmaka. Dan biofarmaka, beberapa tanamannya menghasilkan minyak atsiri. Nah, pernah dengar ginseng Jawa nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, karena nggak terkenal. Ginseng Jawa itu di dalamnya itu mengandung banyak sekali komponen bahan alami. Salah satunya adalah ginsenosida. Mengapa Ibu ingin memurnikan ginsenosida dalam ginseng Jawa? Karena dia bisa menjadi salah satu obat untuk mengatasi penyakit degeneratif atau turunan. Salah satunya adalah yang diturunkan ke keluarga kami, yaitu diabetes mellitus. Nah, itu yang mau Ibu teliti. Jadi, artinya ginseng Jawa, di dalamnya itu ada senyawa ginsenosida. Begitu juga dengan kenanga. Kenanga kuncup, kenanga mekar. Itu masing-masing ada komponen senyawa yang ada berbedanya. Pada saat menguncup dia belum mengeluarkan apa, atau pada saat menguncup dia menghasilkan senyawa bahan alam apa, pada saat mekar dia menghasilkan senyawa bahan apa yang tidak ada saat dia mekar, tapi ada saat dia menguncup. Nah, itu bisa kalian teliti juga. Makanya Rizky, kalau Ibu sih ya, suling dua-duanya. Buktiin. Rendemen yang paling banyak di mana? Buktiin. Komponen penyusun senyawanya seperti apa. Tapi karena Rizky ini anak pertanian, ya kan Rizky? Betul, Bu. Betul. Nah, jadi dia nggak ada minyak atsiri. Nah, berarti, oh ini bisa menjadi penelitiannya Ibu ya. Bagus juga sih. Nanti coba ada nggak mahasiswa yang tertarik meneliti ini ya Rizky? Karena di kampus ada itu kenanga. Iya nggak sih? Belum pada ke kampus, apa sudah? Ada itu bunga kenanga kayak ini. Iya ada. Kalau enggak ya mudah didapat. Oke, ada lagi yang mau tanyain?
Halo, ini putus-putus lagi. Nggak ada yang mau tanyain? Halo, apakah kalian masih di situ? Belum Bu, sejauh ini Bu. Oke, sudah. Ya, baiklah kalau begitu. Ada tugas untuk kalian ya. Rizky nggak usah ngerjain tugas. Rizky kan hanya mengikuti mata kuliah ini karena memang dia tertarik untuk itu. Tugasnya adalah pilihlah salah satu tanaman minyak atsiri yang kamu suka. Kemudian ceritakan semuanya tentang dia, termasuk di mana terdapat kelenjar yang menyimpan minyak atsiri, termasuk kandungan bahan kimianya apa, kandungan senyawa bahan alamnya apa, atau senyawa bioaktifnya apa. Terus apakah itu tanaman asli Indonesia atau tidak? Terus tempat tumbuhnya di mana? Ya, jadi ada 5 pertanyaan. 1, pilih minyak atsiri, tanaman penghasil minyak atsiri yang kamu suka. Yang kedua, di mana letak kelenjar yang menyimpan minyak atsiri dalam tanaman itu? Lebih bagus lagi kalau kamu dapat fotonya 2 dimensi. Yang ketiga, apa kandungan senyawa bioaktif yang ada di dalamnya? Ya. Terus yang keempat, apakah dia tanaman asli Indonesia atau tidak? Terus yang kelima, syarat tumbuhnya. Dibuat PowerPoint, dikumpulkan besok. Cuman hari Jumat besok Ibu tidak bisa Zoom. Ibu hanya akan memberikan materi. Zoom-nya minggu berikutnya, jadi minggu kelima. Presentasi, Ibu akan memberikan panduan penilaian atau panduan standar untuk mempresentasikan dan kriteria penilaiannya saat presentasi. Karena cuma 5 orang, silahkan. Kalau Rizky mau terlibat, mau ikut presentasi boleh, tapi itu tidak masuk dalam nilai ya Rizky. Baik Bu, saya usahakan untuk ikut. Yang lainnya wajib dalam bentuk PowerPoint. Dikumpulkan di pertemuan ketiga ya. Iya kan? Pertemuan ketiga, presentasi pertemuan keempat. Ibu pengen melihat bagaimana kalian bisa menggali informasi tentang minyak. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Ini nanti akan Ibu share di YouTube ya. Nggak usah malu kalau memang kita memang belum tahu atau apa. Ibu tuh tujuannya di YouTube tuh supaya kamu bisa mengulang. Tadi tuh yang ditanyain apa sih sama Bu Ika? Tadi tuh maksudnya apa sih? Gitu loh. Jadi bukan maunya mengumbar bahwa saya punya channel YouTube, tidak, karena kalian itu sudah dikasih di materi juga nggak dibaca. Sudah dijelasin juga kadang alasannya sinyalnya jelek, jaringannya jelek. Nah, kalau di YouTube kan bisa kalian klik kapan saja saat jaringan itu ada. Sehingga Ibu kirimkan di channel YouTube. Seperti itu tujuannya, bukan yang lain. Oke, gitu ya anak-anak. Sudah hampir 10:30, kita sudah molor banyak sekali. Untung tidak ada kuliah. Kalau ada kuliah, bilang sama Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi ya, Zoom. Minggu depan kita tidak Zoom karena Ibu harus menyelesaikan dokumen akreditasi institusi. Yang kemarin kan sudah akreditasi prodi, sudah selesai, sudah bagus nilainya. Sekarang Ibu harus membantu tim akreditasi institusi untuk bisa kita mendapatkan akreditasi yang bagus juga. Jadi Ibu tidak bisa mengajar lewat Zoom, hanya bisa memberikan materi. Ibu berharap dengan sangat ada pertanyaan dalam setiap kita pertemuan Zoom. Itu juga untuk melatih Ibu supaya
seberapa sih pengetahuan Ibu tentang atsiri. Gitu ya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, nanti di upload juga boleh. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi. Jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Apapun itu pasti ada gunanya. Ya, Ibu akhiri pertemuan di pagi hari ini. Kerjakan tugas dan nanti akan Ibu buatkan kolom di Classroom. Ya. Oke, PowerPoint ya, PowerPoint karena siap presentasi. Oke, bye. Terima kasih Bu. Yuk.